Shalom, selamat pagi seluruh sidang jemaat yang sangat dikasihi dan diberkati Tuhan. Apa kabar? Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa. Hari yang diberkati dan juga hari perkenan Tuhan untuk kita semua. Hari kesembuhan buat saudara yang sakit. Hari terobosan, kemenangan buat saudara yang sementara ada di dalam pergumulan. Dan juga hari mujizat buat saudara yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan, jangan menyerah, jangan putus asa. Karena Tuhan sanggup untuk menolong dan mengubahkan keadaan kita. Sebab Dia Tuhan yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, haleluya. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal 19 ayat yang kedua. Firman Tuhan mengatakan demikian, tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Kita mendapatkan nasihat yang baik pada pagi hari ini dari Amsal 19 ayat yang kedua. Nasihat pertama adalah, kerajinan harus disertai dengan pengetahuan. Jangan hanya rajin, tapi juga harus berpengetahuan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita harus mengupgrade diri kita dengan pengetahuan. Saudara harus suka atau belajar untuk suka membaca, untuk menambah pengetahuan. Menyelidiki sesuatu, merenungkan, itu adalah sesuatu yang harus melekat dalam diri kita. Sebab tanpa pengetahuan, kerajinan kita tidak baik. Bahkan redaksi lain mengatakan itu berbahaya. Di sisi lain juga, kita harus sadari bahwa pengetahuan saja tanpa kerajinan juga akan sia-sia. Karena apa yang kita ketahui, terutama hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan kita, dengan kemajuan usaha kita, itu akan menjadi teori semata-mata. Bukan jadi sesuatu yang bisa diterapkan. Karena apa? Kita tidak suka untuk mempraktekannya. Pagi hari ini, biarlah kita mau belajar untuk menyertai kerajinan kita dengan pengetahuan. Teruslah mengupgrade diri saudara. Teruslah untuk menambah pengetahuan, baik itu dengan membaca atau mendengarkan nasihat-nasihat yang baik, atau berdiskusi dan sebagainya. Jangan berhenti belajar dan tetap memiliki kerajinan. Nasihat yang berikutnya yang harus kita dengarkan bersama-sama adalah bagian yang kedua dari Amsal 19 ayat yang kedua, yaitu orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Jangan terburu-buru, atau juga jangan tidak sabar. Ketidaksabaran, tergesa-gesa, sikap terburu-buru akan membuat kita salah langkah. Mari kita belajar untuk bergantung pada waktunya Tuhan. Tuhan punya waktu yang terbaik untuk saudara dan saya. Jangan mendahului Tuhan. Jangan tergesa-gesa, karena itu akan membuat kita salah langkah. Kalau kita salah langkah, maka akan lebih banyak hal yang kita habiskan. Kita menghabiskan energi, kita menghabiskan waktu, dan akan mengecewakan kita. Tetapi ketika kita sabar, kita belajar untuk menanti-nantikan Tuhan, maka kita akan berjalan di langkah yang tepat. Percaya dengan waktunya Tuhan. Jangan mengeluh. Mungkin saat ini sikap sabar yang kita miliki secara daging atau secara logika bertentangan dengan apa yang kita sudah pikirkan atau yang kita rasakan. Tetapi kalau saudara belajar terlebih dahulu untuk duduk di kaki Tuhan, berdoa, minta petunjuk Tuhan, maka saudara tidak akan salah langkah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ketika saudara hendak memutuskan sesuatu, hendak melakukan sesuatu, belajarlah untuk meminta tuntunan Tuhan. Belajarlah untuk bergantung kepada Tuhan.
Biarlah Tuhan yang menuntun langkah saudara. Ketika saudara membangun sikap untuk sabar, dan kemudian saudara berdoa terlebih dahulu, saudara bertanya kepada Tuhan, maka saudara akan memiliki kepekaan, karena saudara sementara mengasah kepekaan saudara terhadap tuntunan Tuhan, terhadap suara Tuhan. Dan ketika saudara memiliki kepekaan itu, maka saudara akan dituntun kepada jalan yang benar. Firman Tuhan katakan, orang benar akan terus bersinar seperti rembang tengah hari. Jalan orang benar akan terus naik, bukan turun. Biarlah pada pagi hari ini, nasihat dari Amsal 19 kita boleh pegang baik-baik. Tanpa pengetahuan, kerajinan tidak baik, dan orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, tetap mengandalkan Tuhan, ambil waktu untuk berdoa, berserah, minta petunjuk Tuhan dalam setiap aktivitas yang akan saudara lakukan di hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk nasihat firman-Mu pada pagi hari ini, supaya kami boleh mengupgrade diri kami boleh menambahkan kepada kerajinan kami, menyertai kerajinan kami dengan pengetahuan, dan kami mau belajar Tuhan untuk tidak tergesa-gesa. Kami mau belajar sabar, kami mau belajar untuk percaya kepada waktu-Mu, dan kami mau belajar untuk mengandalkan Engkau Tuhan dalam setiap langkah-langkah perjalanan kehidupan kami. Berkati seluruh jemaat sepanjang hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba-Mu berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.